Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, pastikan kalian semua siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban, hanya Engkau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban, hanya Engkau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, naikkan pujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya
Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Amin. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Yesus kekuatan di hidupku. Saudara, pujian ini katakan, walau lewati lembah sekalipun, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Hanya Dia yang memahami hidupmu. Hanya Dia yang tahu perasaanmu. Hanya Dia yang tahu kebutuhanmu. Mari dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini dari awal. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Mari pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku
sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan seumur hidup kami, hanya Kau, hanya Kau, ya Tuhan. Kekuatan, kekuatan dalam hidup kami, seumur hidup kami, hanya bersama-Mu Tuhan, Juru Selamat, Allah yang hidup. Kau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau Bapa dan sahabat bagi kami Yesus. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, buat semakin kami merasakan hadirat-Mu. Buat kami merasakan kehadiran-Mu memegang erat tangan kami Tuhan. Karena kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami hidup, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
setiap kami Tuhan Yesus. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan lagi, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, kami berseru kepadamu Yesus Tuhan kami. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Musik akan mengalun. Mari nikmati hadirat Tuhan menyentuh hatimu. Hari-hari yang kau lalui, apa yang menjadi alasanmu untuk hidup? Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa hanya Yesus alasan kita hidup. Hanya Yesuslah yang menjadi alasan kita ada. Karena hidup yang kita punya, Dia yang berikan. Karena kita hidup karena anugerah-Nya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan Dia memegang tanganmu saat ini. Jangan lepaskan. Pegang tangan Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari hari ini kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, di hari-hari ini kita rasakan begitu banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, di sepanjang kehidupan kita. Apalagi di awal 2021 ini kita melihat banyak kejadian-kejadian yang kadang membuat kita takut dan kita khawatir. Dalam kehidupan kita masalah pasti selalu ada terjadi. Ada masalah yang besar atau masalah yang kecil di sepanjang kehidupan kita pasti ada. Permasalahan perekonomian, kemudian masalah dalam pekerjaan kita, dalam kita menghadapi atasan mungkin ataupun bawahan, kemudian di dalam keluarga, rumah tangga, bagaimana mendidik anak-anak, dan juga dengan orang tua mungkin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai orang yang percaya, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana sih kita meresponi, menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita ini? Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini saya mau membuka dengan sedikit kesaksian yang saya hadapi dalam rumah tangga saya khususnya. Sebagai orang tua, kita bersyukur diberikan karunia anak-anak dan kita diberikan tugas untuk mendidik anak-anak dengan baik. Saya memiliki 2 orang anak, yang satu perempuan, satu laki-laki. Anak perempuan saya yang pertama. Ada kendala, ada yang masalah yang kita alami ketika dia masuk dalam usia sekolah. Sebagai orang tua kita bangga, kita senang gitu ya ketika anak-anak mulai sekolah, kita bisa menyekolahkan di tempat yang baik, yang bagus. Kita udah persiapkan dari jauh-jauh hari. Namun itu terjadi pada anak saya, tidak semuanya berjalan dengan mulus dan baik. Pada saat dia masuk dari awal usia dia 4 tahun, masuk playgroup, banyak hal-hal yang kita hadapi setiap hari, tantangan kita, masalah kita dalam mensupport dia, memotivasi dia untuk mau bersekolah. Anak ini memang unik, anak saya ini memang unik, jadi dia agak sulit bersosialisasi, untuk tempat yang baru, untuk lingkungan yang baru, dia butuh waktu untuk beradaptasi dan waktunya itu nggak cepat, tapi dia butuh waktu yang panjang. Dan sulit bagi dia ketika dia masuk sekolah, di sekolah yang baru, dia menghadapi guru baru, kemudian teman-teman baru, disitulah dia merasa tidak nyaman. Karena yang dia merasa nyaman hanya orang-orang di sekitar dia yang dia kenal, hanya mungkin mama papanya saja, ataupun omanya, ataupun saudara-saudaranya. Nah, dari situlah kami menemukan banyak persoalan-persoalan. Berbagai macam cara sampai dia tidak mau sekolah, mogok sekolah. Dan bukan hanya mogok sekolah Bapak Ibu, tapi ketika dia merasa tidak nyaman, dia marah, dia seperti tantrum gitu ya, sampai dia memukuli dirinya sendiri. Itu kita rasakan bukan cuma sekali 2 kali, tapi sepanjang perjalanan hidupnya dia waktu pada masa sekolah. Saat ini dia sudah usianya 8 tahun. Kami sebagai orang tua kadang merasa, aduh Tuhan, gimana lagi nih gitu. Berbagai macam cara kita coba, sampai kita konseling dengan guru, dengan kepala sekolah gitu ya. Sampai kita pun juga bawa ke psikolog anak. Cara-cara manusia kita lakukan semua demi untuk yang terbaik buat anak kami. Gitu. Namun seiring berjalannya dengan waktu,
saya kadang merasa, Tuhan gimana nih, kayaknya nggak ada jalan keluar gitu. Tuhan gimana lagi nih, aku udah coba berbagai macam cara gitu. Yang orang-orang sarankan kita diskus, coba sampai ke dokter anak, psikiater anak gitu, kita ke tumbuh kembang anak, itu semua udah kita lakukan. Namun belum kelihatan nih perubahan-perubahan itu, belum ada kelihatan yang kita rasakan. Firman Tuhan ini menguatkan saya banget gitu. Dari sini saya dan suami kita sama-sama berdoa, cuma bisa doa, berserah sama Tuhan. Kita cuma bisa, pasti ada jalan keluar. Waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi bersyukur sepanjang kita menghadapi hal tersebut, kita ditemui orang-orang baik yang kita nggak sangka-sangka itu menolong kita. Sampai waktu SD dia masuk di sekolah Kristen swasta, itu kita ketemu kepala sekolah yang baik, kita ketemu sama guru-guru yang mengerti banget keadaan anak saya saat itu. Bersyukur gitu ya, sampai satu kali ada sesuatu yang membuat Zaneta mungkin rindu gitu ya untuk pergi sekolah. Dia sempat sampai 2 bulan gak mau sekolah. Dia bilang sama saya, Mami aku mau sekolah, tapi aku mau ditungguin di dalam kelas. Gimana caranya kita sebagai orang tua berusaha gitu ya. Kita ke sekolah untuk bagaimana caranya supaya anak saya ini mau sekolah tapi ditungguin. Itu nggak berjalan lama, itu berjalan cukup lama, sekitar hampir 2 bulan. Dan kalau dipikir secara manusia, mana ada sih sekolah yang memperbolehkan gitu, sekolah swasta orang tua nunggu di dalam kelas, bukan di luar, tapi ikut belajar di dalam kelas gitu. Dan puji Tuhan mungkin di situ Tuhan bekerja. Itulah dimana saat itu Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk akhirnya anak saya perlahan demi perlahan dia boleh mau sekolah dan mulai mau berubah. Walaupun sampai-sampai saya juga mengalami masalah baru karena saya kerja kebetulan, sampai bos saya bilang, kalau kamu izin-izin terus seperti ini sampai cuti saya habis, mendingan kamu nggak usah kerja, kamu resign aja. Gitu. Itu pun masalah baru timbul dalam hidup saya gitu. Makin beban lagi, tambah lagi. Tapi balik lagi pada firman Tuhan ini, bersyukur bahwa apapun yang kita lakukan itu, pencobaan itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Jadi firman Tuhan yang boleh kita ambil pada hari ini, yang pertama, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Seperti tadi yang saya hadapi, masalah itu menurut saya masalah cukup pelik besar ya. Dan itu bukan masa yang pendek, tapi cukup panjang, dari dia 4 tahun sampai sekarang dia usia 8 tahun. Tapi kita yakin pasti kita bisa lewati dan kita bisa hadapi itu semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu selalu setia menyertai kita. Dia Immanuel. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia kita lupa, justru kita yang gak setia gitu. Justru kita yang mungkin lupa bahwa Tuhan itu sertai kamu senantiasa. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Itu yang harus kita ingat, bahwa Allah itu setia. Jadi kita itu gak sendirian. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berserah. Di saat waktu pun saya alami, kayaknya udah gak ada jalan keluar lagi. Tuhan udah berserah aja. Lakukan bagian kita yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan itu punya cara yang ajaib untuk menyelesaikan persoalan hidup kita yang kadang-kadang gak kita sangka. Cuman, oh ternyata begini tuh akhirnya. Oh ternyata begini tuh persoalan kita akhirnya selesai gitu. Walaupun penuh dengan kesabaran. Sabar dalam menjalani setiap permasalahan. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan proses. Dan dari situ kita diproses sama Tuhan. Iman kita untuk lebih dekat lagi dan lebih setia lagi sama Tuhan. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita yang luar biasa akan membantu menyelesaikan persoalan hidup kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Masalah banyak boleh terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Tapi namun satu hal yang pasti, bahwa
Tuhan itu berkarya, bekerja dalam hidup kita. Mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan mari kita serahkan segala hidup kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita, apapun yang kita alami, masalah beban hidup kita yang berat sekalipun, apapun itu, ingat firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita, dan kita pasti dimampukan. Puji Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita doa sama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana dalam hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi kami Tuhan. Masalah-masalah pasti terjadi, begitu banyak hal-hal yang membuat kami khawatir Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan itu pasti mampu kita lewati. Karena itu Tuhan, aku berdoa kepada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang saat ini mengalami beban berat, masalah dalam hidup. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua masalah apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Pergumulan apapun yang dihadapi, aku yakin yang percaya Tuhan memimpin dan menyertai, sehingga pada saatnya nanti kami pun boleh merasakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus begitu baik, bagaimana Tuhan Yesus begitu luar biasa, pertolongan Tuhan begitu luar biasa, sehingga kami pun boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah ajar kami untuk selalu setia Tuhan, selalu senantiasa hanya bersandar hanya pada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati, amin.